Ya, pukul 10 nanti kita masih bersama di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan disiarkan melalui 100 radio di seluruh Indonesia, jaringan KBR ya dari Aceh hingga Papua. Kemudian bagi Anda yang di Jakarta, silakan Anda bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM. Baik, dan sebelum kita lanjutkan kembali bersama Dr. Ayi Sri Kartika dan juga Mas Tama ya, saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon kami yaitu Jimmy di Duren Sawit. Selamat pagi Jimmy. Selamat pagi. Silakan Jimmy. Mas, mau nanya nih Mas, sebenarnya obat antiretroviral itu isinya apa sih dan gunanya untuk apa gitu? Nah, saya pengen nanya itu aja sih. Itu aja. Nggak ada pertanyaan lain? Susah nggak menjalankan puasa gitu untuk seorang Oda gitu dibanding Muslim yang lainnya gitu? Pengen tanya itu juga sih. Baik. Ya, terima kasih Jimmy di Duren Sawit. Boleh langsung dijawab ini Dokter Ayi. Oke. ARV itu sebenarnya Ya, obat apa sih? jadi Kandungannya apa? ARV itu kan sama dengan antiretrovirus. Antiretrovirus berarti obat yang digunakan untuk antiretrovirus ARV untuk HIV ya. Berarti digunakan untuk orang dengan HIV. Satu, antiretrovirus ARV ini terdiri dari beberapa regimen karena memang saya ngomong secara awam ya, saya nggak akan ngomong secara medis di sini. Baik. Jadi dalam satu kandungan ARV itu ketika seseorang ODA minum ARV itu ada yang mengandung NRTI, NRT, terus kemudian enzim protease dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa. Jadi ada memang ARV itu tidak bisa diminum tunggal. Karena ketika dia ada beberapa gabungan dari obat-obat ini yang yang diminum beberapa regimen ARV ini untuk membuat si bekerja menjadi kuat di dalam tubuh. Jadi dia namanya kalau kita highly antiretroviral therapy HART. Jadi kekuatannya akan tercapai dengan maksimal di dalam tubuh ketika seseorang menggunakan obat tersebut. Ketika Oda minum obat tersebut itu ARV. Pertanyaannya adalah yang sering ditanya, kenapa sih ARV harus diminum seumur hidup? Sampai saat ini walaupun kan sekarang sudah ada penelitian ARV yang disuntik dan lain sebagainya yang memang tapi belum diinikan. Kita ngomong ARV di Indonesia aja deh. Kenapa ARV harus diminum seumur hidup? Ini agak panjang nggak apa-apa ya? Boleh. Silakan dokter. Kenapa ARV harus diminum seumur hidup? Karena ARV sampai saat ini belum mampu untuk membunuh virus secara langsung. Tapi yang digunakan adalah ARV ini berfungsi memotong pertumbuhan virus baru. Jadi kan kalau virus lama kan sama ya, manusia juga ada umurnya kan, betul tidak? Nah, Betul. HIV juga ada umurnya. HIV itu adalah satu virus yang sifatnya disebut retrovirus, virus yang tidak sempurna. Kenapa sih dia ada di dalam tubuh kita itu kan pertama? Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang, sebetulnya ketika dia mau menjadi virus baru, bereplikasi untuk jadi virus baru, dia butuh satu enzim yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di kekebalan tubuh manusia. Nah, kalau itu nggak jadi, virusnya nggak akan jadi, pembelahnya nggak akan sempurna, tidak akan jadi. Nah, maka dengan obat ini akan memotong pertumbuhan virus baru. Virus baru lama biarin aja dulu mati, betul tidak? Makanya kenapa kalau orang minum ARV, pasti Tama juga pengalaman ya, kita akan mengecek berapa jumlah virus di dalam tubuhnya setelah 6 bulan pengobatan ARV, kemudian 1 tahun untuk melihat. Terus kemudian kekebalan tubuhnya berapa, biasanya kita bilang CD4 kalau untuk melihat berapa virus yang ada di tubuh kita bilangnya periksa viral load HIV, seperti itu. Nah, itu memang rutin dilakukan 6 bulan sekali, 1 tahun, atau apa untuk melihat. Atau ketika seseorang Oda ini tiba-tiba jatuh dalam kondisi yang tadinya sehat menjadi sakit. Nah, ini ARV-nya sih efektif nggak nih? Maka kita periksa viral load, periksa CD4, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sih menganalogikannya sebetulnya tidak sama persis ya, tapi seperti ini. Saya perempuan menikah, berhubungan seks, salah satunya adalah menikah, dari berhubungan seks ketika menikah tujuannya untuk punya anak misalnya. Tapi saya lagi nggak pengen punya anak nih. Tapi saya kan nggak mungkin dong berhenti berhubungan seks, betul tidak? Betul. Maka caranya saya pakai KB. KB itu kan memotong terjadinya apa? Pembuahan, betul tidak? Nah, kalau saya mau hamil, maka ya udah buka aja KB-nya, nggak usah dipakai, maka terjadi pembuahan. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ARV itu seperti itu. Jadi kenapa harus diminum seumur hidup? Jadi supaya bukan dia menyembuhkan ya?
ketika dia memotong pertumbuhan virus baru dengan terus-menerus diminum. Makanya ketika ARV-nya dilepas, kemungkinan virusnya muncul lagi. Seperti itu. Baik, dikonsumsi seumur hidup dan tentu pasti ada ketentuannya nih. Ketentuannya seperti apa sih dok sehingga harus diminum seumur hidup? Artinya minumnya itu pas kapan nih waktunya? Oke, jadi ARV itu ada beberapa jenis ya, Mas Jimmy maupun Mas Rizal, itu ada beberapa jenis. Ada ARV yang minum per 12 jam. Contohnya misalnya AZT ya, terus kemudian obat abakavir itu biasanya kita bisa itu minumnya per 12 jam. Ada juga yang diminum per 24 jam. Itu durasi obat sebetulnya, efektivitas obat di dalam tubuh. Kalau kita bilang kenapa sih harus 12 jam? Kenapa sih harus 24 jam? Itu adalah efektivitas durasi obat berproses di dalam tubuh kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu satu ya, itu namanya durasi obat. Nah, sekarang di Indonesia memang kita sudah tidak menganjurkan lagi menggunakan jenis obat, bukan tidak menganjurkan ya. Kita lebih sering menggunakan obat-obat yang digunakan satu kali 24 jam. Jadi satu hari cuma satu kali. Seperti Mas Tama ya. Mas Tama kan minum obatnya, saya tidak tahu apakah dia minum triple FDC dari tenofovir triple FDC. Jadi itu adalah satu kaplet obat terdiri dari 3 regimen. Jadi lebih gampang. Lebih mudah kan ya Mas? Kayak minum obat ini deh, flu. Obat flu itu kan terdiri dari berbagai obat kan? Baik. Obat flu kan terdiri dari berbagai obat, tapi kita minumnya satu tablet. Itu kan sebenarnya ada paracetamolnya, ada segala. Nah, obat ARV juga sekarang banyak yang seperti itu. Jadi tenofovir triple FDC, kemudian ada juga yang DTG dan lain sebagainya. Tapi memang ada juga yang lepas-lepas. Misalnya contoh Aluvia. Aluvia itu kita minum pagi dan malam. AZT kita minum pagi dan malam. Nah, ini yang sebetulnya yang menjadi kendala buat orang yang berpuasa. Orang ODA yang berpuasa, itu aja. Baik, kalau dari Mas Tama sendiri, Mas Tama sejauh ini menjalani ibadah puasa seperti yang ditanyakan tadi sama Mas Jimmy, kan harus mengkonsumsi ARV yang ternyata harus seumur hidup ya dikonsumsi ya. Dan Mas Tama sendiri mengkonsumsi ARV ini yang berapa jam nih durasinya? Halo Mas Tama. Aku yang 24 jam. Oh, 1 kali 24 jam ya? Yang 24. Jadi nggak ada kendala ya untuk menjalani puasa ya? Halo? Nggak ada kendala sih. Nggak ada kendala. Baik. Nggak ada kendala. Nah, Mas Tama, tadi pertanyaan Mas Jimmy, apa sih perbedaan yang dirasakan oleh seorang Mas Tama sebagai ODA dengan mungkin Muslim lainnya yang menjalankan ibadah puasa? Yang membedakan apa ya? Sebenarnya sama aja sih. Yang membedakan cuman yang kalau yang orang sehat itu dia mungkin dia minum vitamin atau minum obat lain. Kalau saya kan minum obat ARV. Vitamin juga dong. Vitamin juga minum dong. Iya. Jadi nggak ada ya, maksudnya keluhan yang dirasakan atau kesehatannya mungkin misalnya drop atau apa gitu nggak ya? Sejauh ini aman-aman aja ya, sama aja dengan yang lainnya. Baik, nah tadi sebelum jeda saya juga tanya nih, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpuasa, apakah Mas Tama konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau seperti apa? Iya, aku konsultasi ke dokter dulu terkait Sidipol, Tiralus segala macam. Gitu. Oke. Konsul ya. Nah, dokter Ayi, sebenarnya nih bagi seorang ODA yang ingin berpuasa, ini memang diharuskan berkonsultasi ya. Ketentuannya seperti apa sih, dokter? Betul, karena ya betul sekali, Mas. Jadi memang dia harus berkonsultasi, dalam artian si dokter ini akan menilai apakah dia sudah bisa mengikuti proses ibadah puasa ini atau tidak, karena kan jangan sampai puasa ini akan justru jadi memperberat problem. Contoh misalnya ketika ODA ingin puasa, dia sudah mulai minum obat ARV sudah paling sedikit sekitar 3 bulan 6 bulan dalam kondisi baik,
Karena dia berarti kan dia si obat itu sudah settle di dalam dirinya, betul tidak? Betul. Tubuh sudah beradaptasi dengan obat tersebut. Kemudian yang kedua, sedang tidak ada infeksi lain. Misalnya pasien dengan, dalam terapi TB paru, ternyata dia sedang diare berat dengan ini stadium 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya, stadium 3, 4 kok ya, stadium 3, 4 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya itu terjadi ya sebaiknya ya kita aja orang yang sehat yang tidak HIV saja kalau sedang sakit kan juga dianjurkan tidak berpuasa, betul tidak? Nah, itu. Nah, ini yang harus diingatkan. Jadi seperti tadi, kalau Mas Tama mau puasa, bagus. Maka puasa, apalagi obatnya tidak ada kendala, diminumnya kan 1 kali 24 jam, betul ya. Nah, kemudian Mas Tama sehat, tidak sedang ada infeksi di dalam tubuhnya, tidak sedang dalam terapi intensif untuk obat-obatan, obat-obat lain, penyakit-penyakit lain gitu. Justru kan yang memperberat ODA adalah infeksi penyertanya. Bukan HIV-nya sebetulnya, tapi infeksi penyertanya. Karena kan dia menjadi kekebalan tubuhnya makin bertambah sedikit, itu sebetulnya. Oke. Ya, jadi kita mesti melihat itu. Baik. Pada kondisi-kondisi tertentu disarankan untuk tidak menjalankan ibadah puasa, misalnya terjadi komplikasi atau sedang menjalani pengobatan seperti itu ya, terapi dan sebagainya seperti itu, penyakit lain maksudnya bukan HIV/AIDS ya. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Mas Wikan Wiratsongko juga, kondisi seperti apa atau di level apa Oda bisa ikut berpuasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ayi ya, sudah lengkap. Dan dokter, saya juga penasaran nih dokter, seandainya nih seorang Oda ini mengonsumsi ARV ini yang 12 jam. Ini kan otomatis akan berpengaruh ya dengan pola konsumsinya ya, karena kita harus berpuasa 13 jam. Nah, ini ada perubahan jadwal konsumsinya. Seperti apa? Apakah boleh diubah misalnya jadi 13 jam gitu baru mengkonsumsi lagi, minum lagi, atau seperti apa, ada ketentuannya? Nanti ya jawabannya setelah jeda iklan, ditahan dulu dokter. Ya, enggak. Harap bersabar. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, jangan kemana-mana.